Salam kultivasi. Kali ini kita akan membawa alur cerita. Kita langsung saja menuju ke videonya. Kita lanjutkan alur cerita kita yang pasti semakin seru untuk diikuti. Bagi yang baru saja menemukan video ini dan belum menonton mulai dari part 1, Mimin sarankan agar mulai menonton dari part 1. Link playlistnya sudah Mimin tempatkan di deskripsi. Dan buat kalian yang sudah subscribe, tentunya Mimin ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, biar kita bisa berkultivasi bersama di channel ini. Ingat juga untuk like dan komen, biar tambah seru. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita seruput dulu kopinya, dan enjoy! Kita lanjutkan alur cerita pemuda yang mengambil alih sistem pemain. Pada part sebelumnya, setelah kedua wanita itu melarikan diri bersama anak-anak dan Xingye berhasil tertangkap, tetua iblis itu mengatakan bahwa ia telah menanam iblis di hati gadis itu. Namun Xingye berkata bahwa ia telah mengetahui hal itu sebelumnya. Bahkan ia mengatakan bahwa ia sudah diperingatkan oleh kakak senior sebelumnya. Hal itu membuat tetua iblis itu menjadi marah, di mana lagi-lagi sistem memberikan point creation. Tetua iblis itu mengatakan bahwa ia semakin tertarik pada Xingye, namun semakin ingin mencabik-cabiknya. Tetua iblis itu memerintahkan agar Xingye diikat, yang kemudian membawa Xingye meninggalkan tempat itu. Xingye bergumam, "Sial, meskipun ia tidak membunuhku, ini tidak akan lebih baik daripada kematian." Di sini sistem memberitahukan bahwa terdapat tingkat sinkronisasi tidak biasa. Analisis selesai. Xingye bertanya pada sistem, hal apakah itu? Sistem menjawab, bukankah host menanyakan kenapa bisa 400%? Sistem kemudian menjelaskan bahwa tubuh host mengandung kekuatan jiwa yang bukan miliknya sendiri. Inilah yang memungkinkan host bisa mengambil alih tubuh ini. Tapi kekuatan jiwa ini terlalu kuat. Setelah membantu host mengambil alih mayat yang telah dimurnikan ini, yang berada di bawah level dasar, sebagian besar dirinya masih tersisa. Ini juga kenapa bisa meluap hingga 400%. Hah? Itu benar-benar 400%? Aku pikir hanya lelucon, ucap Xingye mendengus sedikit kesal. Xingye menduga mungkinkah itu kemampuan dari paket kultivasi. Awalnya aku ingin mengambil alih iblis itu, tapi akhirnya mengambil alih mayat yang dimurnikan secara acak. Di sini sistem mengatakan bahwa ia telah menganalisis kekuatan jiwa ini dan sekarang analisisnya selesai. Kekuatan jiwa ini bersifat sementara. Tingkat sinkronisasi saat ini telah turun menjadi 393%. Namun itu dapat dikendalikan oleh sistem sebelum benar-benar menghilang. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Tanya Xingye. Jika kamu mendistribusikan tingkat sinkronisasi ekstra kepada orang lain, mereka akan berada di bawah kendalimu, ucap sistem menerangkan. Sekuat itu, kalau begitu berikan sebagian kepada iblis itu. Karena host mengambil alih mayat yang dimurnikan, tingkat sinkronisasi hanya dapat didistribusikan ke mayat yang dimurnikan dengan struktur yang mirip denganmu. Mayat yang dimurnikan, kurasa orang ini juga bukan tandingan iblis itu. Apakah ada cara untuk mengetahui tingkat kultivasi iblis itu? Yang harus Anda lakukan hanyalah mengatakan uprise dalam pikiranmu. Saat menghadapi target, 5 point creation akan digunakan. Xingye kemudian menggunakan uprise untuk melihat tingkat kultivasi tetua iblis itu, yang bernama Du Leader atau Iblis Tua Du. Ia berusia 968 tahun, berada pada level Nascent Transformation tahap menengah, turun ke level Golden Elixir karena cedera parah. Xingye juga melihat status zombie yang bernama Suwei. Spesiesnya adalah mayat yang dimurnikan. Ia berusia 440 tahun. Ia berada pada level tahap menengah Golden Elixir, tahap akhir Golden Elixir ketika ia menjadi manusia. Ya ampun, tahap Nascent Transformation. Syukurlah levelnya turun, tapi hanya mengandalkan mayat yang sudah dimurnikan ini tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Aku harus bertaruh jika aku ingin keluar dari sini. Sistem memberikan semua kelebihan kekuatan jiwaku kepada mayat yang sudah dimurnikan itu.
Sistem berkata, mengendalikan si botak ini hanya membutuhkan sekitar 6%. Lakukan seperti yang kukatakan, aku punya rencana. Oke, distribusi selesai. Merasakan sesuatu yang aneh, tetua iblis itu menoleh. Ia berkata, "Hah, apa yang kau lakukan?" Mayat yang memegang Xingye memberontak. Namun tetua iblis itu menarik mayat itu ke hadapannya sambil berkata, "Apa yang terjadi? Segel pengendali mayat di nomor 3 juga rusak. Apa kau yang lakukan?" Mendengar tuduhan itu, Xingye berkata, "Hah, si botak ini hampir menjatuhkanku hingga mati. Aku akan mengatakan hal yang sama. Jangan gunakan jika rusak. Lebih baik kau tidak bermain trik apapun. Dasar bocah nakal," ucap tetua iblis itu sambil memasukkan mayat itu ke dalam ruang cincin. Tetua iblis itu berkata, "Meskipun aku tidak akan membunuhmu sekarang, aku punya banyak cara untuk membuatmu berharap kau mati." Hehehe. Di sini Xingye tertawa. "Apa yang lucu?" Xingye berkata, "Kau benar-benar punya orang yang lebih kuat di dalam cincinmu." Apa? Lalu tiba-tiba saja dari dalam cincin tetua iblis itu keluar sosok yang langsung melancarkan pukulan di perut tetua iblis itu, yang mengakibatkan tetua iblis itu langsung muntah darah. Lalu kemudian di sana terjadi ledakan karena tetua iblis itu telah terhempas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mayat yang dimurnikan dalam tahap nascent transformation. Bahkan dengan kekuatan penuhku, aku merusak kekuatan hidupku saat mencoba mengendalikannya. Apa yang kau lakukan? Ucap tetua iblis itu. Di sini terlihat sosok mayat yang dimurnikan yang berada pada tahap nascent transformation. Xingye berkata, "Bukankah kita mayat yang dimurnikan harus saling menjaga?" Sistem memberitahukan bahwa sengaja membuat si botak berpura-pura tidak berfungsi, sehingga dia dapat dibawa kembali ke dalam cincin penyimpanan, lalu menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengendalikan mayat yang dimurnikan terkuat di dalam cincin. Xingye berkata, "Aku akan mengendalikan semua mayat yang dimurnikan di dalam cincinnya dan menghajarnya habis-habisan." Tetua iblis mengatakan, "Aku tidak percaya aku lolos dari kejaran orang-orang itu dan akhirnya dikalahkan oleh mayat-mayat hasil pemurnian milikku sendiri." Sistem mengatakan bahwa kau harus cepat. Tingkat sinkronisasimu yang meluap hampir tidak cukup untuk mengendalikan mayat hasil pemurnian nascent transformation saat ini. Tingkatnya hanya mencapai 105%. Dalam waktu 8 menit lagi, kau harus menghadapi mayat hasil pemurnian nascent transformation yang tidak dapat dikendalikan. Mendengar itu, Xingye terkejut. "Ah, secepat itu?" Lalu dengan segera, mayat itu dikendalikan. Sistem berkata, mayat hasil pemurnian yang dapat berjalan di bawah tanah. Mungkinkah dilepaskan ketika dinding batu runtuh? Orang tua itu benar-benar licik, berpura-pura lemah saat merencanakan serangan diam-diam. Xingye cepat-cepat memerintahkan mayat itu untuk melindunginya, karena cincin di jari iblis itu telah mengeluarkan fluktuasi untuk menyerang Xingye. Di sini Xingye terkena serangan itu. Tetua iblis itu berkata, "Bocah, kau bukan satu-satunya yang dapat melakukan serangan diam-diam dengan cincin penyimpanan." Lalu dengan cepat mayat yang dikendalikan Xingye menangkap tetua iblis itu. Tetua iblis itu tertawa menyeringai. Xingye bertanya-tanya, "Apa itu?" Itu melewati pertahanan nascent transformation dengan mudah dan langsung masuk ke tubuhku. Tetua iblis itu hanya tertawa. Ia kemudian berkata, "Itu hadiah yang besar, dan dengan itu kau akan berakhir sepertiku. Kau pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan." Tanpa menunda lagi, Xingye memerintahkan untuk segera membunuh tetua iblis itu. Sistem memberitahukan membunuh iblis tuadu mendapatkan poin creation plus 2000. Xingye bertanya, "Apa yang disuntikkan orang itu ke tubuhku?" Sistem menganalisis. Sistem mengatakan bahwa itu adalah harta yang disebut manik-manik kegelapan pengorbanan darah. Jika digabungkan dengan sesuatu kegelapan dan kejahatan, itu akan dapat menjadi abadi, tidak dapat dihancurkan, dan akan dapat bangkit kembali dengan sangat cepat. Dengan tubuh mayat yang disempurnakan saat ini, selama Anda tidak hancur menjadi debu,
Anda akan dapat bangkit kembali dan dikembalikan ke keadaan semula. Mengetahui hal itu, Xingye tersentak. Apa? Kenapa orang tua itu memberiku harta seperti itu? Kenapa dia tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri? Sistem berkata, meskipun dia seorang kultivator jahat, dia tetaplah manusia. Jadi dia tidak bisa menggunakannya. Menggunakannya pada mayatnya yang sudah dimurnikan juga cukup boros. Dia menyebutkan bahwa dia pernah diburu sebelumnya. Kemungkinan besar karena memiliki benda itu. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak bisa didapatkan oleh levelnya. Xingye berkata, mungkin saja dia ingin menggunakanku untuk menemukan cara menggunakan manik-manik kegelapan pengorbanan darah ini untuk dirinya sendiri. Sistem berkata, itu mungkin saja. Meskipun Anda bisa mendapatkan harta karun itu, Anda tidak akan bisa menekan auranya karena level Anda yang rendah. Setelah ditemukan, Anda kemungkinan besar akan disempurnakan lebih lanjut menjadi artefak. Apa? Lalu bisakah kau membuangnya? Jawab Xingye kepada sistem. Manik-manik itu sepenuhnya menyatu dengan inangnya. Sistem juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan mendengus kesal, Xingye berkata, kalau begitu aku adalah harta karun berjalan. Ini buruk. Singkat cerita, 1 jam kemudian, di sana terdapat 2 orang yang merupakan Seng Yan, tetua puncak Wang Guangzhou, dan Master Sekte King Xuan dari Sekte King Yun. Sambil menatap muridnya, tetua Sekte King Yun berkata kepada kakak senior itu yang merupakan muridnya, "Murid, ini adalah kultivator jahat yang kamu bicarakan, bukan?" Kakak senior itu mengiyakan. Ketua sekte berkata, sepertinya dia dibunuh oleh mayat yang telah dimurnikan dalam tahap Nascence Transformation miliknya sendiri, dan kemudian mengakhiri dirinya sendiri. Tetua sekte juga mengatakan seorang kultivator jahat yang dapat mengendalikan mayat yang dimurnikan dalam tahap Nascence Transformasi. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, itu hal yang baik bahwa mereka berdua meninggal. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkis mereka berdua, dan seluruh kerajaan Changlan akan hancur. Tetua sekte kemudian berkata kepada muridnya, "Keponakan, apa yang kamu cari? Semua harta yang kamu temukan masuk ke dalam perbendaharaan sekte." "Master sekte, ada sejarik kertas di tangan mayat yang dimurnikan," ucap tetua sekte. "Tidak ada jejak mayat yang telah dimurnikan." Tidak heran dengan pertarungan yang intens itu. Bahkan jika dia hanya terkena fluktuasi mana, dia akan hancur menjadi abu. Tetua sekte mendapati kertas. Kertas apa yang tertulis di atasnya? Isi surat itu mengatakan, "Jangan khawatir kakak senior, aku baik-baik saja." Tetua sekte berkata, Apa mayat baru saja mencapai tahap transformasi yang telah dimurnikan ini memiliki kakak senior? Dan bagaimana ini bisa baik-baik saja?" Lalu tiba-tiba saja kakak senior itu merebut kertas itu dan berlari. Melihat hal itu, ketua sekte berkata, "Apa itu kemungkinan ada sesuatu yang lain pada kertas itu?" Tetua sekte berkata, yang merupakan guru dari kakak senior, "Muridku." Dia tersenyum. "Hah? Muridmu yang seperti putri es itu tersenyum? Kau pasti berhayal." "Ngomong-ngomong, Tetua Wang, apakah kau menyadari aura gelap di sini?" "Ya, aku merasakan segera setelah kita tiba." Ia berhenti di sungai. Mungkin beberapa harta dari kultivator jahat ini jatuh ke sungai. Kita akan meminta murid-murid dalam untuk mencari di sungai nanti. Beberapa saat kemudian, scene telah berganti. Di dalam sebuah gua. Di sana terlihat MC kita. Ia berkata, "Sampah, semuanya sampah." Ia melihat sebuah cincin. Ia berkata, "Aku pikir pasti ada sesuatu yang dapat menyembunyikan aura manik-manik kegelapan di cincin penyimpanan iblis ini untuk menghancurkan segel, dan aku bahkan menggunakan 500 poin, 380 poin untuk menilai. Tapi selain 600.000 batu roh tingkat rendah yang dapat kugunakan, yang ada hanyalah beberapa racun dan benda-benda kegelapan yang benar-benar tidak berguna, dan tidak ada yang dapat digunakan di toko sistem. Aku tidak dapat pergi kemanapun tanpa melakukan sesuatu terhadap aura kegelapan yang keluar dari tubuhku." Di sini sistem berkata, "Kau dapat menggunakan kotak merah di sebelah kanan belakangmu." "Hah?" Xingye kemudian meraih kotak itu. Kotak yang digunakan untuk menampung manik kegelapan
yang merupakan atribut pemblokir aura manik kegelapan dibuat bersamaan dengan manik kegelapan. Xingye bertanya, apa gunanya ini? Apakah kau akan memasukkanku ke dalam kotak? Sistem berkata, Anda dapat menggunakan kemampuan kombinasi objek sistem. Jika host menggabungkan objek lain yang memiliki kemampuan untuk memblokir aura dengan kotak ini, ada peluang Anda dapat membuat objek yang dapat memblokir aura manik kegelapan. Mendengar itu dari sistem, Xingye berkata, kemampuan ini bagus. Selain manik kegelapan, identitasku sebagai mayat yang dimurnikan harus disembunyikan. Aku juga ingin menilai sesuatu. Xingye kemudian menilai sesuatu yang merupakan liontin yin yang atributnya dapat mengubah energi kematian menjadi energi kehidupan. Artefak yang digunakan oleh kultivator hantu selama pelatihan untuk memasuki alam manusia. Mari kita lihat. Pertama, aku harus mengatur liontin ini sebagai objek utama dan kotak sebagai objek sekunder. Beberapa saat kemudian, Xingye telah melakukan semua hal itu. Atribut ini sempurna. Mari kita coba dan lihat efeknya. Xingye kemudian bertanya kepada sistem, apakah masih memancarkan energi kegelapan? Sistem berkata, sudah hilang, tapi aura tali manik kegelapan juga telah berubah menjadi energi kehidupan, dan sekarang host telah terlihat sangat berenergi. Di sini diperlihatkan Xingye masih memikirkan sesuatu. Ia berkata, apa gunanya ini? Aku masih target hidup. Sistem berkata, jangan khawatir host, energi kehidupan jauh lebih mudah dikendalikan daripada energi kegelapan. Membeli pakaian pemblokir aura dari toko sudah cukup. Di sini Xingye menggunting rambutnya sendiri. Ia mengatakan, liontin menutupi aura manik kegelapan dan pakaian menutupi liontin. Rasanya seperti aku menempelkan patch di sekucur tubuhku. Di sini Xingye terlihat menggunting rambutnya. Ia bergumam, untung saja aku telah berlatih memotong rambutku sendiri selama liburan sekolah. Xingye kemudian melihat sebuah cermin. Ia berkata, meskipun levelnya agak rendah, penampilan zombie ini cukup bagus. Xingye kemudian melakukan uprise pada bayangannya di cermin. Namun tidak terjadi apa-apa. Yang dilihatnya hanyalah cermin biasa. Aku tidak bisa menilai diriku sendiri. Sistem berkata, buka panel sistem, Anda dapat memeriksa informasi terperinci di sana. Yang kemudian Xingye memeriksa sistem dan melihat statusnya sendiri. Di sana ia mempunyai pelatihan ki level 5 dan beberapa item, jubah kondensasi energi, manik kegelapan pengorbanan darah, liontin yin yang diperkuat, dan cincin penyimpanan. Di sini Xingye memiliki usia 23 tahun. Spesiesnya adalah mayat yang dimurnikan. Identitasnya adalah penduduk desa atau astronot. Melihat itu, Xingye terkejut. Apa-apaan ini? Sebelumnya seseorang astronot, bukankah ini dunia kultivasi sistem? Jelaskan ini padaku. Sistem berkata, aku tidak bisa menjelaskannya karena baik host sebelumnya maupun aku mengalami kerusakan pada ingatan kami. Apa? Sistem melanjutkan bahwa host sebelumnya terbangun di sebuah desa kecil, terbaring di rumah pemimpin desa dengan penuh luka, tidak dapat mengingat apapun. Menurut pemimpin desa, putri pemimpin desa menemukannya pingsan di hutan. Dan aku hanya dapat mengingat bahwa aku adalah sistem creation yang perlu mengumpulkan poin creation, serta semua kemampuan sistem dan segala sesuatu tentang dunia ini. Tapi aku tidak dapat mengingat bagaimana aku dilahirkan dan mengapa aku muncul di host sebelumnya. Lalu, bagaimana host sebelumnya meninggal dengan dirimu di sekitarnya? Ya, karena sistem ini memiliki bug yang sangat serius. Apa? Tapi host belum memicu bug ini. Apa mungkin sudah diperbaiki? Hei, jelaskan padaku. Kemudian, tiba-tiba saja, sistem memberikan notifikasi yang memberinya misi baru. Misinya adalah mempelajari teknik kultivasi baru dan memperoleh sedikitnya 300 poin creation. Jika misi selesai, 1 peluang lotre didapatkan. Namun jika misi gagal, setengah kesadaran akan terpotong. Durasi 1 tahun. Mendengar itu, Xingye berkata, misi macam apa ini? Apa hubungannya dengan pelatihan point creation?
Hah, itu dia. Ini bug yang kubicarakan. Sistem memberikan misi acak tanpa mempedulikan level host. Apa? Misalnya host sebelumnya meninggal saat dia dikirim untuk membunuh iblis Tuadu. Dia di bawah level foundation dan iblis itu berada di tahap golden elixir dengan sekelompok mayat yang telah dimurnikan. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Sistem berkata, ya, misi acak mungkin mudah tetapi bisa juga sulit. Host sebelumnya cukup beruntung, dia hidup selama 2 tahun dengan bug ini. Saat menjalankan misi tersebut, dia hampir mati 40 kali. Tetapi untungnya berhasil melewatinya. Tapi misi terakhir ini benar-benar mustahil. Hukuman karena gagal adalah kematian. Bukannya kau sistemnya yang memutuskan misinya. Sebenarnya aku adalah manajer sistem, tapi saya tidak ingat. Jadi aku tidak dapat memperbaiki bug ini. Apa kau bercanda? Sistem orang lain adalah jari emas mereka, sedangkan sistemku adalah hukuman mati. Dan kenapa ini kebetulan sekali? Aku akan mengambil alih iblis itu dan dia memanggil mayatnya yang telah dimurnikan pada saat yang sama. Dia memanggil 5, aku baru saja menabrak yang memiliki sistem. Sistem berkata, ini membuktikan bahwa host dipilih oleh dewa dan diberi lebih banyak keberuntungan daripada yang lain. Ini lebih seperti kesialan. Apa arti memotong kesadaranku menjadi 2 ketika aku gagal dalam misi? Sistem berkata, tuan rumah saat ini berada di bawah level dasar. Jika kesadaranmu dipotong menjadi 2, itu akan setara dengan mengubahmu menjadi idiot. Ah, tidak, aku harus menyelesaikan misi ini. Aku hanya punya waktu setahun. Bagaimana aku bisa mendapatkan point creation dengan mempelajari teknik baru? Sederhananya, point creation adalah poin bunuh diri. Apakah itu berarti aku harus melakukan pelatihan bunuh diri untuk mendapatkan poin-poin itu? Apakah host sebelumnya tidak mempelajari teknik apapun? Tanya Xingye kepada sistem. Di sini sistem menjawab bahwa dia melakukannya. Tapi mayat yang dimurnikan pada dasarnya adalah benda tak bernyawa. Artefak spiritual berbentuk manusia. Baik jiwa dan akarnya dimurnikan darinya. Tanpa kemampuan untuk merasakan kekuatan spiritual, surga dan bumi. Kemampuan untuk mempelajari teknik baru juga hilang. Bukankah itu berarti aku tidak dapat menyelesaikan misi?